Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, buntut unjuk rasa berujung ricuh di Nepal, kendali kekuasaan diambil alih oleh militer. Bahkan helikopter militer mengevakuasi para pejabat Nepal dari kepungan massa. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pastikan 57 warga negara Indonesia di Nepal dalam kondisi aman. Helikopter militer Nepal mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Bai Sepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Kekuasaan diambil alih oleh militer pasca unjuk rasa yang semakin anarkis. Militer Nepal mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ Jam malam telah diberlakukan dan militer menyatakan berbagai aksi vandalisme, penjarahan atau serangan terhadap individu akan berujung pada tindakan tegas. Pemirsa, kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza kembali mendapat serangan teror pesawat tanpa awak saat tengah berlabuh di Tunisia. Serangan teror tersebut terjadi sehari jelang keberangkatan tim Global Support Flotilla yang menantang blokade Israel di Gaza. Awak kapal Alma panik saat serangan udara dari pesawat tanpa awak menghantam kapal pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kapal ini tengah bersandar di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Meski tidak ada korban jiwa, namun kapal berbendera Inggris ini rusak di deknya. Para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Support Flotilla mengutuk serangan ini dan menuding Israel dalang di balik teror. Yang diserang secara pengecut oleh Zionis ketika sedang berada di perairan Tunisia. Ini jelas sekali melanggar berbagai peraturan internasional, melanggar dalam bentuk penyerangan terhadap sipil yang tak bersenjata, menyerang di perairan milik negara lain, dan banyak lagi. Ini hanya menambah panjang rangkaian atau silsilah pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap kemanusiaan. Sehari sebelumnya, kapal utama yang membawa anggota komite pengarah Global Support Flotilla juga diserang pesawat tanpa awak. Meski mendapat serangan teror bertubi-tubi, namun para aktivis kemanusiaan tak gentar dan bertekad melanjutkan pelayaran ke Gaza. Dari Tunis, Tunisia, Ahmad Tasori Ayus melaporkan. Pemirsa, aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk tewas ditembak dalam acara debat publik di Utah Valley University Rabu siang waktu setempat. Charlie Kirk diketahui merupakan pendukung setia Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah detik-detik saat aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk ditembak di bagian leher dalam acara debat publik Utah Valley University pada Rabu waktu setempat. Dalam video yang beredar, Charlie nampak sedang berbicara di bawah tenda besar, kemudian terdengar suara tembakan dan ia pun tampak tersungkur. Ratusan pendukung yang berkumpul di kampus panik ketika suara tembakan terdengar. Sebagian besar dari mereka langsung berhamburan seiring polisi yang memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan area tersebut. Charlie sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Atas kepergian Charlie Kirk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di Gedung Putih sebagai bentuk penghormatan. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. This is a dark moment for America. Direktur FBI Kash Patel menyampaikan tersangka penembakan Charlie Kirk saat ini sudah ditahan oleh kepolisian.
jutaan lalat menyerang permukiman warga di 4 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Banyaknya lalat ini diduga akibat aktivitas sejumlah kandang ternak ayam di wilayah tersebut. Ini kaya ngene iki gerus. Lah iki cah ya Bima wis kene diare. Diare cah ya Bima. Lah iki kene diare kabeh. Lantaran kesal dengan keberadaan lalat, puluhan warga pun beramai-ramai mendatangi sejumlah kandang ternak yang tak jauh dari permukiman warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Saat mendatangi kandang, warga mengaku mencium bau yang tidak sedap dan beberapa kandang didapati banyak lalat. Warga meminta kandang ayam ditutup jika masih menimbulkan bau dan lalat. Sebelumnya warga merekam ratusan lalat yang terjebak kertas lem setelah 1 jam dipasang. Sejak 2 pekan terakhir, tak hanya di desa Pasinan, serangan jutaan lalat juga menyerang 3 desa lainnya. Sedikitnya ada 6 titik kandang ayam yang diduga sebagai pemicu jutaan lalat. Polemik ini kini masih ditangani pemerintah kabupaten serta kepolisian setempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Anyus melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa yang berujung kericuhan berdampak juga pada puluhan kucing liar. Kucing-kucing itu diantaranya dievakuasi ke Rumah Singgah Kucing Jalanan Bekasi, Jawa Barat untuk mendapat perawatan. Ratusan kucing liar dirawat relawan Rumah Singgah Kucing di Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat. Kucing liar ini dievakuasi komunitas pecinta kucing dari sejumlah lokasi. Mereka diselamatkan dari peristiwa banjir hingga kebakaran. Dari 700 kucing yang diselamatkan, 20 diantaranya merupakan korban kerusuhan di Jakarta beberapa waktu lalu. Beberapa diantaranya ditemukan dalam kondisi patah kaki akibat terinjak-injak hingga sakit mata akibat semburan gas air mata. Lihat ada kebakaran itu kan, kebakaran di halte itu. Nah kan kita tahu kalau di halte itu adalah tempat kucing-kucing berteduh gitu. Terus kayak banyak juga teman-teman yang ngirim bahwa di kebakaran itu ada kucing yang kebakar sama keinjek-injek. Jadi malamnya terjadi kebakaran, besoknya kita langsung menuju ke lokasi untuk cek ke lokasi. Shelter Rumah Singgah Kucing Liar Bekasi awalnya hanya merawat 40 ekor kucing, namun lambat laun jumlahnya terus bertambah setelah banyak ditemukan kucing liar sakit di jalanan. Hingga kini jumlahnya sudah mencapai 700 ekor. Selain kucing dengan kondisi normal, Rumah Singgah juga merawat kucing dengan kondisi disabilitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Rekonstruksi terpaksa dilakukan di halaman Mapolres Mandailing Natal karena khawatir pelaku diamuk massa. Keluarga Diva Febriani mengamuk dan berusaha menghakimi tersangka Yunus Saputra saat sedang menjalani proses rekonstruksi di halaman Mapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keluarga kesal tak terima perbuatan tersangka yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarga mereka. Tersangka menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Diva Febriani, 16 tahun, pelajar SMA yang menjadi anggota Paskibraka di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 25 adegan. Polisi tak menemukan fakta baru dalam rekonstruksi. Diketahui motif awal pelaku ingin merampas motor korban yang masih tetangganya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Yunus Saputra terhadap anggota Paskibra, Diva Febriani, terjadi pada 5 Agustus lalu. Korban dianiaya di perkebunan sawit usai mengikuti latihan Paskibra dan jasadnya ditemukan 2 hari kemudian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Berniat membantu justru nyaris jadi korban perampokan. Seorang wanita pegawai bandara dianiaya seorang pria tak dikenal. Pelaku bahkan sempat berupaya membawa kabur mobil milik korban. Kecelakaan bandara, kecelakaan berkelahi ini. Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita pegawai otoritas bandara di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Si pelaku ambil kendali mobil, kemudian menerobos tollgate bandara. Ya, setelah itu, setelah memutar balik, terjadi mungkin tidak bisa dikendalikan mobilnya. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Diavagam, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.